Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh penguji satu saya, sekaligus pembimbing satu saya, yaitu Profesor Alfirano. Kemudian saya berterima kasih juga kepada penguji dua sekaligus pembimbing dua saya, yaitu Ibu Indah. Dan saya juga berterima kasih kepada penguji tiga atas waktunya, yaitu Profesor Ali Alhamidi. Semoga presentasi saya kali ini dan presentasi sidang sarjana saya kali ini dimudahkan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Pengaruh Variasi Waktu, Jumlah, dan Media Peknit Reading terhadap kekerasan dan struktur mikro baja IC H13 dengan saya sendiri, Reza Halim, dari Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NPM 333416035. Di sini outline yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan dan latar belakang, yang kedua studi literatur, yang ketiga metode, dan yang keempat adalah analisa hasil penelitian saya sendiri. Yaitu latar belakang. Jadi diecasting yaitu merupakan cetakan dalam teknik pengecoran, terbagi menjadi dua, yaitu sementara dan permanen. Dan cetakan permanen sendiri dalam industri pada umumnya menggunakan baja H13 menurut Slamet tahun 2019. Kemudian ini adalah fenomena yang dapat merusak bahan die, yaitu indentasi. Ini contoh kerusakannya di mana cetakannya sudah menjadi tidak rata kembali karena adanya indentasi, sehingga mengakibatkan bahan hasil coran tersebut permukaannya juga tidak rata atau tidak sempurna, sehingga dapat di reject seperti itu. Ini saya ambil dari fenomena yang terjadi pada PT Asap Indonesia. Kemudian apa sih kriteria die yang baik? Yaitu yang pertama harus tahan temperatur tinggi, kemudian kekerasannya tinggi, tahan aus, dan permukaannya yang halus. Kekerasan yang tinggi mengingat aplikasi dari die ini untuk pengecoran, sehingga harus memiliki kekerasan yang tinggi dan tahan temperatur tinggi, makanya menggunakan baja H13. Dan kekerasan yang tinggi itu dapat dicapai dengan menggunakan nitridasi. Nitridasi sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu padat, gas, dan plasma. Pada kali ini saya akan menggunakan atau penelitian saya menggunakan teknik nitridasi padat, yaitu dengan menggunakan pupuk urea dan pupuk ZA seperti itu. Kemudian berikut adalah studi literatur. Jadi peknit reading yang akan saya lakukan, yang telah saya lakukan, yaitu merupakan nitridasi padat, di mana tujuannya untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja dengan menggunakan nitrogen dengan bantuan senyawa organik atau non organik sebagai sumber nitrogen pada prosesnya. Jadi reaksinya itu seperti ini. Ini adalah pupuk urea. Kemudian nanti dia akan terdekomposisi menjadi gas dan limbahnya berupa cairan. Nah, jadi yang akan kita gunakan untuk proses nitridasi yaitu menggunakan gas NH3-nya ini. Sehingga kita nanti akan menggunakan nitrogennya untuk mendifusikan ke dalam sampel baja tersebut, sehingga akan meningkatkan kekerasan yang kita inginkan. Kemudian lanjut, di sini saya menggunakan peknit reading karena peknit reading memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu prosesnya sederhana dan tidak memerlukan alat-alat khusus. Jadi sederhana, dan kita hanya menggunakan muffle furnace. Kemudian kita membuat reaktor, kita masukkan reaktor ke dalam furnace tersebut, kemudian kita isi dengan media nitrogen dan kita isi dengan baja atau sampel yang kita inginkan. Apabila dibandingkan dengan proses nitridasi lain seperti plasma atau gas, terutama plasma, dia menggunakan alat khusus seperti itu, menggunakan plasma alat khusus, sehingga tidak banyak orang yang bisa menggunakannya tersebut. Beda halnya dengan peknit reading, semua orang bisa melakukannya seperti itu dimanapun dan kapanpun, tapi harus dengan alat-alat yang safety, dengan situasi yang safety. Dan saya sendiri melakukannya di Krakatau Steel. Kemudian low cost, budget low, karena dia tidak memerlukan alat-alat khusus seperti itu. Kemudian peningkatan kekerasan yang tinggi. Nanti ini kaitannya dengan hasil penelitian yang akan saya bahas kemudian parameter peknit reading
Ini saya ambil dari jurnal Umen Rumendi tahun 2019. Hasil penelitiannya itu menyimpulkan bahwa semakin tinggi holding time maka akan semakin tinggi kekerasannya. Dan semakin tinggi jumlahnya atau jumlahnya ini dalam satuan DOA, degree of availability, maka akan semakin tinggi kekerasannya. Dan kemudian dilihat dari media sumber nitrogen, semakin tinggi konsentrasi nitrogen pada media maka akan semakin tinggi juga kekerasannya. Jadi konsentrasi nitrogen pada tiap media itu berbeda-beda. Contohnya yang saya akan gunakan yaitu pada penelitian ini itu menggunakan media urea dan media ZA, pupuk urea dan pupuk ZA, di mana berbeda konsentrasi nitrogennya. Dan ini adalah hasil penelitian Umen Rumendi tahun 2019, di mana apabila kita lihat di sini ada grafik garis yang berwarna hijau. Di sini dia memiliki kekerasan yang paling tinggi, di mana kita lihat perlakuannya, yaitu dia menggunakan jumlah yang paling banyak, di mana dia memvariasikan di 0,1 dan 0,2 DOA, dan waktu 1,5 jam, 2,5 jam, dan 3,5 jam. Dan kekerasan yang paling tinggi dialami atau dicapai oleh sampel yang menggunakan jumlah yang banyak, DOA 0,2, dan waktu terlama 3,5 jam, 3,5 jam. Selanjutnya yaitu struktur mikro. Jadi dari nitridasi ini atau pack nitriding ini kita mengharapkan terbentuknya white layer. White layer seperti ini, garis putih pada permukaan, sisi luar permukaan. Ini terbentuk akibat difusi nitrogen terhadap permukaan baja sehingga membentuk lapisan nitrida. Dan nitridasi ini terjadi akibat atmosfer pada tungku pemanas yang banyak terdapat atom N, seperti itu, yang berasal dari NH3 yang terurai dari urea, seperti itu. NH3 ini tadi seperti yang saya jelaskan melalui reaksi urea. Kemudian metodenya kita menggunakan baja ICH13 dipotong 20 x 10 x 10 mm, kemudian dihardening dengan temperatur 1040 derajat selama 3 jam pada vakum furnace, kemudian di quenching menggunakan media nitrogen, kemudian di tempering, kemudian melakukan karakterisasi awal setelah proses hardening, yaitu uji komposisi, uji metalografi, kemudian uji kekerasan Vickers. Nah, pada proses pack nitriding ini saya menggunakan temperatur yang konstan, yaitu 600 derajat dengan variasi waktu 2, 4, 6 jam, dan derajat ketersediaan nitrogen yaitu 0,3 dan 0,4 dengan media pupuk yang berbeda, yaitu urea dan ZA. Nah, kemudian setelah melakukan nitridasi, kita melakukan karakterisasi lanjutan, yaitu di metalografi, di SEM, di uji kekerasan, dan uji XRD untuk melihat fase apa yang terbentuk, seperti itu pada pengujian XRD yang terbentuk pada wet layer, dan diolah datanya, kemudian saya bahas dan kesimpulan. Nah, berikut adalah hasil dan analisis data pengujian. Jadi karakterisasi awal, jadi setelah di hardening kita karakterisasi awal, yaitu uji komposisi dengan spektrometer. Di sini kita lihat nilai karbonnya 0,375, sehingga baja H13 ini termasuk golongan baja medium. Dan yang saya akan mention yaitu di sini nilai CR 5%, sehingga kita dilakukan hardening bertujuan untuk menghindari banyaknya CR yang berikatan dengan N, sehingga dengan dilakukan hardening kita berharap CR itu terbentuk krom karbida sehingga tidak terlalu banyak berikatan dengan N. Kemudian sini hasil uji kekerasan. Jadi baja ICH13 melalui sertifikat kami dapatkan kekerasan itu 220 HB atau 230 HV. Kemudian baja ICH13 setelah di hardening itu kekerasannya meningkat jadi 557 HB dan atau 587 HV. Jadi tujuannya selain hardening, selain menghindari CR berikatan banyak dengan N, itu untuk meningkatkan kekerasan awal, seperti itu. Dan ini hasil metalografinya. Jadi awalnya kita spheroidize, kemudian menjadi lat martensit temper, seperti itu. Ya, ini adalah hasil uji kekerasan media urea, yaitu 0,3 dan 0,4 DOA. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, nilai kekerasan tertinggi itu dialami oleh sampel dengan holding time 6 jam dan jumlah media 0,4 DOA, 1648 HV, seperti itu. Dan kemudian
di sini adalah hasil uji kekerasan media ZA. Hasil uji kekerasan media ZA seperti yang kita lihat itu cenderung tidak ada peningkatan yang signifikan, atau apabila kita rata-ratakan semuanya itu cenderung tidak ada peningkatan seperti itu. Peningkatan setelah sampel di hardening. Kemudian ini adalah analisa pembentukan weight layer. Nah, ini adalah analisa pembentukan weight layer dengan variasi waktu, di mana ini A ini 2 jam, B itu 4 jam, dan C itu 3 jam. Seperti yang kita lihat ini, saya mengukur dari 5 titik pengukuran seperti itu. Didapatkan ketebalan layer yang paling tinggi itu adalah 6 jam 3,616 seperti itu. Nah, weight layer ini apabila kita lihat ini adalah garis putih pada permukaan seperti itu. Dan ini adalah analisa variasi jumlah 0,3 dan 0,4. A itu 0,3 dan B itu adalah 0,4 pada hasil uji metalografi 1000 kali dan dengan media urea seperti itu, dan ketebalan yang didapat yaitu dari 0,4 DOA dan holding time-nya sama seperti itu, tapi dengan jumlah. Jadi dengan studi literatur semakin banyak jumlah maka akan semakin tebal ketebalan layernya. Ini saya ukur dari 5 titik seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah analisa variasi media. Nah, pada analisa variasi media, gambar A itu adalah dengan media pupuk ZA dan gambar B itu adalah dengan media urea. Apabila kita lihat pada media ZA itu tidak terbentuk garis putih di permukaan yang menandakan bahwa sampel dengan media ZA, pupuk ZA itu tidak terbentuk weight layer. Hal ini juga dibuktikan atau dikuatkan dengan hasil kekerasannya, hasil uji kekerasannya yang menunjukkan tidak ada peningkatan yang signifikan, dan tidak ada juga apabila kita rata-ratakan tidak ada peningkatan gitu. Beda halnya dengan pupuk urea, di mana ada garis putih di permukaan yang menandakan bahwa terbentuk weight layer dan diperkuat dengan hasil uji kekerasannya yang meningkat secara signifikan seperti itu. Nah, ini adalah analisa pengaruh waktu dan jumlah media. Jadi, apabila kita lihat grafiknya, semakin dalam pengujian kekerasannya maka akan semakin menurun nilai kekerasannya. Hal ini dikarenakan konsentrasi nitrogen yang semakin kecil, semakin dalam. Jadi semakin dalam maka konsentrasi nitrogen itu akan semakin rendah, karena konsentrasi tertinggi nitrogen itu berada di permukaan yaitu. Nah, apabila kita lihat ini, kekerasan tertinggi itu dialami oleh 0,4 DOA, sampel dengan 0,4 DOA dan holding time 6 jam. Dan ini adalah tabel parameter waktu, jumlah, dan laju difusi. Dan laju difusi sendiri ini saya hitung dengan menggunakan persamaan fix. D sama dengan X kuadrat per 2T. X nya ini adalah kedalaman difusi yang saya kuadratkan, di mana laju difusi tertinggi itu didapatkan oleh sampel dengan holding time 6 jam dan dengan jumlah urea 0,4. Kemudian dengan kedalaman difusinya juga terdalam yaitu dengan sampel 6 jam dan 0,4 DOA. Seperti itu. Lanjut. Ini analisa pengaruh media. Nah, pengaruh media apabila kita lihat yang tadi, urea itu terjadi peningkatan yang signifikan, sedangkan ZA itu tidak ada peningkatan seperti itu. Hal ini dikarenakan konsentrasi urea yang lebih tinggi dari pupuk ZA yaitu 48%, sedangkan ZA hanya 21%. Hal ini dimungkinkan karena pupuk ZA tidak cukup banyak nitrogennya untuk berdifusi dan membentuk weight layer, sehingga tidak ada kekerasan atau tidak ada weight layer dan peningkatan kekerasan yang rendah atau tidak meningkat sama itu. Oke, ini adalah analisa struktur mikro hasil uji SEM EDS saya. Ini saya ambil dari sampel urea. Kemudian apabila kita lihat di sini nilai EDS-nya ada karbon 23,3% dan O 29,28%. Karbon ini dimungkinkan didapat dari senyawa urea karena senyawa urea sendiri itu mengandung karbon, dan oksigen juga. Namun oksigen ini lebih besar mungkin dikarenakan reaktor yang tidak vakum sehingga adanya oksigen yang masuk seperti itu. Dan apabila kita lihat nilai nitrogennya itu 13,49%, dan apabila kita tarik di fasa diagram FEN 13,49% itu berada di fasa epsilon dengan senyawa Fe2N seperti itu. Dan apabila kita lihat pada hasil uji XRD, benar bahwa terbentuk fasa epsilon Fe2N atau Fe3N
seperti itu. Kemudian terdapat fasa alfa Fa juga seperti itu pada hasil uji XRD ini, yang didapat di antara sudut 45 sampai 50 derajat seperti itu. Dan ini adalah perhitungan nilai energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini kita hitung nilai difusinya 0,3 dan 0,4 itu dari regresi. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Arrhenius, di mana D0 ini saya dapat data dari tabel. Kemudian saya hitung di sini terdapat energi aktivasi 0,4 itu 1,381 kilokalori dan 0,31455 kilokalori per mol. Dan kesimpulannya, jadi kekerasan tertinggi diperoleh dari hasil media urea 6 jam. Kemudian pada kedalaman 3 mikron meningkat lebih dari 200%. Kemudian kesimpulan yang kedua, semakin lama waktu tahan dan jumlah ketersediaan nitrogen, maka akan semakin tebal lapisan wet layer yang terbentuk. Wet layer tertebal diperoleh dari hasil media urea 6 jam holding time-nya dan 0,4 DOA yaitu 3,616 mikron. Ini saran yang akan saya berikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu melakukan pack nitriding dengan menambah variasi parameter, salah satunya temperatur. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui adanya pengaruh temperatur terhadap proses pack nitriding. Jadi variabelnya diperluas seperti itu. Dan selanjutnya melakukan pack nitriding dengan variasikan lebih banyak media. Jadi tidak hanya urea dan ZA, tapi dengan media yang lain seperti itu, seperti amonium bikarbonat. Ini adalah media non organik seperti itu. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan terhadap presentasi saya, presentasi hasil penelitian skripsi saya. Semoga ada masukan dan kritikan yang dapat membangun sehingga dapat menjadikan skripsi atau penelitian saya ini menjadi lebih baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada penguji satu saya, yaitu pembimbing sekaligus pembimbing satu saya, Profesor Alvirano, penguji dua sekaligus pembimbing dua saya, Bu Indah, dan penguji tiga yang telah menyempatkan waktunya telah hadir pada sidang sarjana kali ini, yaitu Profesor Ali Alhamidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.